Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan Camtasia Studio, aplikasi Camtasia Studio, aplikasi perekam layar. Nah, Camtasia Studio 7. Saya menggunakan Camtasia Studio 7. Oke, hal yang pertama kali lakukan, apabila kita klik Camtasia Studio, maka dia akan tampil halaman seperti ini. Nah, mari saya jelaskan. Record the screen berarti nanti kalau kita klik record the screen, nah nanti langsung keluar menu luar atau seperti ini, lalu ada titik-titik di sekitar screen, lalu ada delete, mulai di sini warna merah, dan lalu audio, lalu durasi. Nah, kalau sudah jalan durasinya berarti kita sedang memulai perekaman layar. Nah, apa lagi? Lanjut, kita bisa kan ini untuk menstopnya kita bisa menekan F10 agar tidak terlalu kelihatan. Nah, lalu ini record voice narasi, ini hanya merekam suara atau kayak perekam suara seperti itu. Lalu ini record PowerPoint. Nah, kalau kita klik record PowerPoint ini, maka dia akan langsung membuka PowerPoint kayak seperti kita mengklik PowerPoint. Jadi kita bisa presentasi awal kita menggunakan PowerPoint, maka dia akan merekam. Nah, dan import media. Oke, langsung saja import media ini. Kalau kita klik seperti ini, maka dia akan langsung muncul video atau lokasi. Lalu kita klik lokasi yang kita inginkan. Lalu kita klik misal ini, dan dia akan muncul di samping ini. Nah, import media ini juga bisa mengimport foto seperti ini. Nah, kalau kita bisa mendrag atau meletakkan foto ini di sini. Misalnya kita klik tahan, lalu kita letakkan di sini. Nah, ini keluar editing dimensi, dan ini adalah ukuran layar yang akan digunakan. Otomatis saya biasanya menggunakan ini karena ini yang terbaik. Lalu kita bisa klik OK. Nah, setelah itu, dan ini adalah video ini bisa kita drag ke sini. Sebelum mendrag video, kita drag aja. Dan ini adalah suara atau audio. Dan kalau kita klik ini, maka dia akan langsung merekam video seperti itu. Dan ini adalah awal, ini akhir. Jadi apabila kita ingin mengcut suatu video, misalnya ada yang bagian yang tidak kita inginkan seperti yang ini kan kayak menjijikkan, jadi kita bisa klik ini awal, ini akhir. Jadi kita bisa mengklik di sini seperti ini, seperti ini lagi. Yang awal kita juga bisa klik, dan kita bisa cut menggunakan ini, cut atau delete juga bisa. Dan kita cut. Kalau kita tidak jadi mengcut suatu video, jadi bisa kita klik undo
agar dia tidak jadi hilang. Dan undo, dan ini ada split. Langsung lalu misalnya kita ingin menghapus bagian ini, kita bisa klik delete, seperti itu. Nah, lanjut. Kalau ini adalah salin copy, jadi misalnya kita ingin foto ini 2 buah, kita bisa mengklik copy. Lanjut. Nah, ini adalah memperbesar bagian ini. Nah, seperti itu dia akan menjadi besar. Lanjut. Ini adalah library. Ini adalah audio. Ini adalah musik yang bisa kita masukkan ke dalam sini, musik. Jadi kita bisa menghapus musik di sini dengan cara klik audio, tapi nanti saja. Ini adalah musik, ini digital radius atau kayak seperti kita lihat, saya juga tidak tahu apa namanya, seperti ini. Seperti itu, kayak intro, mungkin intro. Nah, kalau kita tidak ingin, kita bisa mengklik delete, klik ini dan kita klik delete. Nah, lanjut. Fiber wave sama, cuman warnanya beda. Lanjut, sound effect, dan ini adalah efek, misalnya laptop klik berarti kayak bunyi klik dari laptop. Double klik sama 2 kali, mouse klik. Now word on board, kayak ngetik-ngetik itu bunyinya. Target blue sama kayak intro tadi. Lalu kalau ini adalah panah, jadi misalnya fokus kepada orang, lihat ini, ada tulisan lihat ini, maka dia akan tampil di sini. Ini adalah model efeknya. Ini adalah warna, seperti itu, warna panah. Ini border. Tapi kalau kita tidak ingin, bisa kita hapus dengan klik ini, remove color. Dan lanjut, zoom in dan zoom in pen. Nah, zoom in pen ini berguna untuk memperbesar atau memperkecil layar yang tampil. Nah, seperti ini. Nah, misalnya kita ingin fokus kepada yang di belakang, jadi kita bisa memperkecil bagian ini, lalu kita fokuskan kepada bagian yang di belakang, seperti ini. Nah, dan apabila kita jalankan, maka dia akan seperti ini. Dan apabila kita sudah puas, jadi kita bisa memperbesar lagi, maka dia akan tampil seperti ini. Tunggu, berarti ini terlalu jauh. Nah, seperti ini. Seperti itu. Jadi misalnya di sini mengecil dia, maka kalau kita memperbesar, maka dia akan langsung membesar screen-nya, seperti itu. Sudah mengerti? Oke, lanjut. Audio. Nah, di audio ini kita bisa menghilangkan suara audio dengan, nampak kan kayak panah atas bawah. Jadi kita bisa mengklik ke bawah, maka suaranya akan hilang dari peredaran. Dan apabila kita klik seperti ini, maka suaranya akan hilang. Mari kita adamkan. Masih ada sedikit. Dan ini juga bisa
klik unduh untuk mengunduh kan. Nah, tidak ada suaranya kan, jadi kita bisa mengkebawahkan atau apa namanya itu, I don't know. Ini bisa menarik ke bawah. Saya bisa menampilkan lagi dengan klik ke atas untuk memperderas. Nah, ini bisa seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan lagu. Misal kita ingin menambahkan lagu, bisa kita klik file atau import media, lalu kita cari musik. Mana dia musik? Hai musik, how are you? Dan misalnya ini, nah kita bisa meletakkannya di sini. Jangan kan? Nah, seperti itu. Jadi ini bisa meletakkan musik ya. Lanjut, ini adalah masih audio, dan ini misalnya kita merekam layar kan. Jadi ini bisa memperlambat atau meninggikan volume suara low. Kalau ingin keras atau keras bunyinya, kita bisa klik high volume variation. Nah, bell untuk menghilangkan. Lanjut, dan ini volume up, tinggi, rendah, fade in. Nah, lanjut untuk transisi. Nah, transisi ini misalnya dari satu gambar ke gambar lain, kita bisa klik transisi. Misalnya ini kita bisa drag ke sini. Jadi apabila kita jalankan, maka dia tampil seperti ini. Nah, seperti itu. Ini saya. Dan lanjut. Ini ada timeline, ada more, view, apa lagi? Ini more. Ini cursor effect, atau clips, tulisan, narasi. Nah, apa lagi ya? Nah, apabila ingin mengetahui lebih jelas atau lebih lanjut dari sini, dari what is this? Dari cara pemakaian aplikasi Camtasia ini bisa diklik help, lalu klik open getting started project, lalu save atau no. Saya tidak, save aja. Nah, nanti dia akan keluar bagaimana cara menggunakan Camtasia Studio. Menggunakan bahasa Inggris. Nah, intinya seperti itu. Ini cara yang sudah saya jelaskan seperti tadi. Nah, lanjut untuk save atau mengekspor apa tadi project kita tadi. Lalu kita masukkan lagi video. Nah, ada video ya. Misal video ini tidak terklik. Kenapa dia tidak mau? Mungkin ada di bawah. Oh ya. Nah, kita drag, dan apabila kita ingin sudah siap mengeditkan, jadi kita
kita bisa klik produce and share. Kita bisa klik file, lalu produce and share. Setelah itu cari yang web saja, web, lalu next, lalu namanya Cara Studio. Dan ini tempat save-nya di D, lalu finish. Dan maka langsung keluar seperti ini, dia sedang merendering project. Kita tunggu sebentar. Rendering project. Nah, setelah kita save ini, maka dia akan langsung muncul di tempat yang kita save tadi. Jadi kita bisa buat video ini untuk video tutorial, lagi pokoknya video yang bermanfaat, bagaimana cara membuat Microsoft Word, seperti itu, cara menggunakan aplikasi ini. Jadi bisa kita menggunakan aplikasi Camtasia Studio. Dan finish. Sebentar lagi. Jika kita ingin membatalkannya, kita bisa klik silang. Nah, finish, seperti dia sudah tersimpan. Nah, kita lihat di sini. Apa namanya tadi? Cara biasanya dia seperti folder. Dan ini cara. Nah, ini dia cara Camtasia Studio, lalu enter. Nah, ini bisa kita upload di YouTube atau di tempat yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Maka dia akan bisa digunakan. Oke, hanya itu. Jika ingin bertanya sesuatu atau mungkin saya ada yang lupa menjelaskan, jadi ada yang ingin bertanya, kalau ini nih gimana caranya? Jadi bisa diklik di kolom komentar saja. Oke, baik, hanya itu yang saya ingat, yang saya tutorialkan dahulu, karena yang lain mungkin lebih. Hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.